ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Pro Dangdut sudah menyapa Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, di Lintas Makassar sore ini kita akan awali nanti dengan program Jaksa Menyapa. Tetaplah bersama kami. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi, maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore pendengar dimanapun berada. Kembali menyapa Anda di program Jaksa Menyapa di edisi kebersamaan kita hari ini, tepatnya Kamis 2 Desember 2021. Dan di kesempatan sore hari ini menyapa Anda di FM 94,4 maupun juga di fanpage Pro 1 RRI Makassar di Facebook kami, ya, di mana Anda bisa menyimak perbincangan kita di kesempatan sore hari ini bersama narasumber saya, ya. Ada Ibu Andi Sundari, SHMH. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, di mana di sore hari ini kita akan membahas bersama beliau ataupun mendengar penjelasan mengenai restoratif justice atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang akan diantarkan di ruang dengar Anda di sesi Jaksa Menyapa ini. Bersama saya Arfan Yusri sampai jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah di ruang dengar Anda. Dan Anda juga nanti bisa berinteraktif bersama kami melalui line telepon 082133339440 atau tinggal komen aja di Pro 1 RRI Makassar di fanpage-nya. Nanti langsung bersama Ibu Andi Sundari SHMH untuk mendapatkan pencerahannya, ya. Dan beliau sudah bersama kita di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Andi Sundari SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya menyapa seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, khususnya Kota Makassar, dan tidak sebelumnya sudah mampir di studio Pro 1 RRI Makassar untuk bersama kita di Jaksa Menyapa ini, Bu, ya. Baik, terkait topik kita menarik, restoratif justice. Nah, mungkin
Dari Bu Andi Sundari akan menjelaskan ini pendengar, atau mungkin dari masyarakat mendengarkan kata restoratif justice ini banyak langsung yang pengen tahu nih apa sebenarnya itu restoratif justice. Nah, untuk itu saya mau berikan dulu waktu kepada Ibu Andi Sundari SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang akan mengantarkan ini terkait restoratif justice ini, Bu, ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan restoratif justice ini? Iya, oke. Terima kasih, Mas. Panggil siapa ya? Baik, dengan panggil Arfan aja, Bu. Arfan. Iya. Terima kasih, Mas Arfan. Jadi restoratif justice itu kita pahami bersama bahwa namanya saja restoratif, merestorasi, mengembalikan kepada kondisi semula sebelum terjadinya sesuatu. Jadi keadilan berdasarkan restoratif adalah kita mengharapkan suatu keadilan, menciptakan keadilan dengan mengembalikan kepada kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana dalam hal ini. Karena ini adalah keadilan, kita melihat realitas bahwa selama ini keadilan itu, penegakan hukum itu selalu mengedepankan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait, yang semua sama-sama adalah pencari keadilan. Tetapi penegakan hukum ini selama ini hanya mengejar kepastian hukum, menerapkan pasal-pasal yang ada dalam KUHP ataupun yang ada di luar KUHP. Namun substansinya adalah penegakan hukum sebenarnya adalah penegakan hukum yang mampu melahirkan keadilan, kemanfaatan bagi semua pihak. Nah, selama ini ruang-ruang keadilan, ruang-ruang pengadilan yang diisi oleh para pihak selalu melahirkan pada akhirnya adalah penghukuman, mengisi lembaga-lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sehingga lembaga pemasyarakatan selama ini penuh, selalu kita mendengar bahwa lembaga pemasyarakatan over capacity karena banyaknya tindak pidana yang semua muaranya adalah penghukuman. Nah, oleh karena itu Jaksa Agung mencoba menggagas bahwa ada yang bisa kita tempuh selain penghukuman, di mana ada kasus-kasus tertentu yang bisa kita selesaikan dengan restorasi, di mana penyelesaian perkara itu dilaksanakan tanpa melewati ruang sidang pengadilan. Di mana itu? Di kejaksaan. Kita melakukan restorasi dengan mendamaikan kedua belah pihak. Nah, dasar itulah antara lain sehingga muncullah Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 yang memungkinkan penyelesaian perkara itu di luar pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pada intinya bahwa restoratif justice ini adalah menekankan pemulihan pada korban, di mana biasanya penegakan hukum selama ini korban itu hanya dipanggil untuk menjadi saksi, memberikan keterangan untuk pembuktian pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa sebagaimana yang ada dalam berkas perkara yang berdasarkan penyidikan. Nah, dengan restorasi ini adalah mengangkat harkat korban, di mana korban apabila kita bisa menyelesaikan dengan cara restoratif justice, maka korban itu tidak akan pernah terjustifikasi sebagai mantan narapidana karena tidak melewati pengadilan. Jadi kita selesaikan dengan mendamaikan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terkait dengan cara mencari bagaimana sebenarnya sehingga terjadi peristiwa ini, dan setelah mereka menyadari saling memaafkan, mengembalikan kondisi semula seakan-akan tidak pernah terjadi tindak pidana itu. Sehingga kita pada saat penyelesaiannya ini melibatkan semua pihak, baik itu keluarga korban, keluarga tersangka maupun pihak masyarakat, biasanya tokoh-tokoh masyarakat. Nah, paradigma dalam penyelesaian perkara pidana yang memiliki landasan yang cukup kuat baik dari sisi historis, sosiologis, fisiologis maupun dari sisi perlindungan hak asasi manusia, nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, itulah yang kemudian diangkat dalam penyelesaian hukum dengan cara restorasi. Kemudian kita mengharapkan dan meyakini bahwa penerapan restoratif justice ini akan sangat memberikan manfaat kepada masyarakat, di mana di dalam masyarakat yang harusnya biasanya apabila sudah dijadikan penghukuman kepada tersangka atau terdakwa, maka dendam itu tidak akan pernah hilang sampai ke anak turunannya.
Nah, dengan restorasi ini maka itu akan hilang, stigma hilang, hubungan yang kurang baik antara keluarga korban dan terdakwa itu bisa dikembalikan menjadi harmonis kembali. Kemudian yang paling juga substansi adalah bahwa pemenjaraan terhadap tersangka itu membutuhkan biaya yang besar. Di samping penanganan perkaranya di pengadilan juga setelah kita dihukum di lembaga pemasyarakatan, maka si terpidana itu harus dibiayai selama dia berada di LP. Artinya bukan hanya biaya pembangunan gedung-gedung lembaga pemasyarakatan, tetapi juga biaya untuk membiayai kehidupan si narapidana selama menjalani hukuman di LP. Nah, saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung Profesor ST Burhanuddin, bahwa ketika perkara kecil memenuhi ruang sidang, maka banyak waktu tidak efektif terbuang. Biaya penanganan perkara yang seharusnya ringan menjadi bengkak. Beban penanganan perkara yang menumpuk, dan bila terdakwa ditahan, biaya sistem pemenjaraan terus membengkak. Sementara kapasitas ruang tahanan atau pemasyarakatan sudah tidak dapat menampung dan keluarga pelaku yang ditahan tidak mendapat nafkah. Nah, itulah yang menjadi dasar sehingga beliau akhirnya mengambil keputusan dan terbitlah Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penanganan perkara dengan keadilan restoratif justice. Reformasi kebijakan hukum pidana dalam menuntun perubahan tujuan pembinaan dalam restoratif justice adalah pertama, tidak lagi membalas tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah bagi pelaku. Lalu kemudian ada pergeseran tujuan pemidanaan, yaitu apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Lalu kemudian pergeseran cara pandang kejahatan. Apabila dahulu kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku tanpa memperdulikan korban, maka saat ini dengan adanya RJ, maka kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan. Ini juga termuat di dalam tujuan pemidanaan di dalam RUU KUHP. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi dengan disahkannya KUHP yang baru. Lalu kemudian reformasi penuntutan di kejaksaan, di mana Jaksa Agung berjanji bahwa akan merevolusi dan mereformulasi kebijakan penegakan hukum di kejaksaan. Inilah juga kemudian muncul Perja tentang restoratif justice. Lalu saya langsung saja kepada restoratif justice yang sudah dilaksanakan selama ini di kejaksaan, bahwa ini menjadi suatu target pencapaian bahwa penanganan perkara dengan penyelesaian restoratif justice itu sudah harus menjadi motivasi semua insan kejaksaan di seluruh Indonesia, sehingga penyelesaian perkara dengan kriteria berdasarkan Perja 15 2020 itu sudah banyak yang tercapai di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kejaksaan Negeri Makassar. Nah, penutupan perkara demi kepentingan hukum ini yang didasari oleh Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 tahun 2020 adalah berdasarkan asas-asas bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum dalam hal 1. Terdakwa meninggal dunia, 2. kadaluarsa penuntutan, 3. telah ada putusan pengadilan atau nebis in idem, 4. ditariknya kembali pengaduan dalam hal delik aduan. Jadi dalam hal delik aduan dia melakukan pengaduan, apabila si pengadu itu mencabut delik pengaduannya maka itu harus ditutup. Lalu kemudian yang terakhir adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dasar inilah yang kemudian diambil untuk dilakukan dengan memperhatikan ketentuan bahwa untuk tindak pidana tertentu maksimum pidana denda telah dibayar dengan sukarela sesuai ketentuan. Kemudian telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus melakukan penyelesaian perkara dengan cara restoratif.
Lalu kemudian asas-asas pelaksanaan restoratif justice di kejaksaan adalah satu adalah keadilan, memberi keadilan bagi kedua pihak, bukan hanya kepada si terdakwa tetapi juga terhadap korban. Kemudian mengenai kepentingan umum, di mana di dalam masyarakat kita bisa ikut berpartisipasi menimbulkan harmoni di dalam masyarakat, di mana semua kepentingan korban, tersangka, keluarganya maupun masyarakat itu sendiri bisa terakomodir dengan adanya penyelesaian perkara dengan restorasi. Kemudian asas proporsionalitas itu adalah proporsi antara si korban, si tersangka ini bisa terpenuhi imbang, di mana korban merasa bahwa dia ada haknya yang terenggut dengan perbuatannya si terdakwa. Dengan cara restorasi maka ini akan terpenuhi kedua belah pihak, sehingga proporsional apa yang dibutuhkan oleh apa yang dirasakan oleh si korban akan bisa tertutupi dengan adanya saling memaafkan antara korban dengan terdakwa. Kemudian pidana itu sebagai jalan terakhir, di mana pemidanaan itu adalah ultimum remedium, sebagai jalan terakhir apabila perdamaian yang kami upayakan dengan cara restorasi di kejaksaan ternyata tidak berhasil, atau mungkin ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga pimpinan tidak menyetujui, maka pasti kami akan limpahkan ke pengadilan. Jadi tidak akan mengambang. Apabila tidak berhasil maka kita akan selesaikan dengan pengadilan, berarti dengan cara litigasi. Kemudian cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam KUHP mengatakan bahwa penyelesaian perkara pidana itu asasnya cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan kita melaksanakan restoratif justice maka cepat pasti karena tidak makan waktu pelimpahan ke pengadilan. Sederhana pasti karena dengan kita temukan mereka berdamai, peluk-pelukan, saling memaafkan, maka sudah selesai persoalannya. Biaya ringan tidak ada biayanya. Kecuali apabila di dalam perdamaian itu ada syarat yang ditentukan oleh korban bahwa untuk perdamaian ini dia minta biaya, mungkin misalnya dalam perkara undang-undang lalu lintas, apabila si korban meminta bahwa ada penggantian pengobatan atau penggantian kerugian dan itu disepakati oleh si terdakwa, maka itulah biaya yang dikeluarkan, tapi tetap dengan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu kemudian prinsip yang diterapkan dalam restoratif justice, yaitu inilah syarat-syarat yang harus dipenuhi yang menjadi prinsip bahwa restoratif justice ini bisa dilaksanakan, yaitu bahwa si tersangka itu baru pertama kali melakukan tindak pidana, artinya dia bukan residivis. Jadi baru ini pertama kali yang dilakukan. Lalu kemudian tindak pidana yang dilakukan, pasal yang diancamkan di dalam berkas itu adalah dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Lalu kemudian tindak pidana yang dilakukan itu juga apabila ada kerugian dari korban maka tidak lebih dari 2.500.000. Lalu kemudian syarat lain yang harus dipenuhi juga adalah telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara misalnya mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban dalam hal mungkin penggelapan misalnya. Penggelapan ancaman hukuman itu 4 tahun. Nah, itu memenuhi syarat di bawah 5 tahun dan kerugian yang diderita oleh korban sudah dikembalikan. Lalu kemudian mengganti kerugian korban seperti saya sampaikan tadi bahwa dalam tindak pidana lalu lintas ada kerugian yang diderita oleh korban maka sudah dikembalikan. Itu juga menjadi syarat yang menjadi pemulihan yang harus dilakukan. Lalu kemudian mengganti biaya yang ditimbulkan, kemudian memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat dari tindak pidana tersebut. Kemudian sudah ada perdamaian antara korban dan tersangka berikut keluarganya dan tokoh masyarakat kita libatkan di situ. Jadi tokoh masyarakat ikut menyaksikan, ikut menandatangani perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Kemudian masyarakat merespon positif. Nah, inilah dia tokoh masyarakat yang di mana mereka berdomisili kita libatkan. Dengan adanya tokoh masyarakat kita menganggap mempersepsikan bahwa masyarakat merespon adanya keadilan restoratif yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap si tersangka dan korban.
Lalu kemudian di samping itu ada juga pengecualian dari syarat dan prinsip tersebut juga, yaitu untuk tindak pidana terkait harta benda dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kajari dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat seperti di bawah 5 tahun dan kerugian di bawah 2,5 juta. Kemudian untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang, ketentuan terkait syarat barang bukti dan kerugian tidak lebih dari 2.500.000 dapat dikecualikan. Lalu kemudian dalam hal tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman tindak pidananya denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun atau barang bukti atau kerugian tidak lebih dari 2,5 juta juga dapat dikecualikan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin tersebut di atas tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selama ini pelaksanaan perja sudah kami laksanakan khusus untuk Kejaksaan Negeri Makassar itu sudah ada 8 yang kami lakukan, tetapi ada 6 yang berhasil, 3 yang gagal. Yang jelas pada intinya bahwa pelaksanaan perja ini tetap menjadi suatu cita-cita bersama untuk menimbulkan kedamaian, harmoni yang baik dalam masyarakat sehingga semua tindak pidana yang kira-kira memenuhi syarat seperti apa yang saya sampaikan tadi kita upayakan untuk dilaksanakan restoratif justice. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada mungkin menyapa Anda juga yang baru bergabung ini di FM 94,4 ataupun juga di fanpage Pro Sateri Makassar melalui Facebook kami atau yang mendengarkan melalui streaming kami di website rri.co.id, di kanal YouTube kami di RRI Makassar ataupun juga yang mendengarkan melalui fitur RRI Playgo di smartphone Anda. Demikian tadi penjelasannya terkait restoratif justice ini, bagaimana hal ini mengedepankan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat terkait mungkin hal-hal yang terjadi dalam kasus hukum, ya prosesnya bisa diselesaikan secara damai begitu ya. Kalau tadi menyimpulkan juga ada cepat ya tanpa biaya selesai semuanya gitu ya. Iya. Nah, selain beberapa hal mungkin ada syarat dan juga mungkin yang harus dipenuhi tentunya untuk mendapatkan restoratif justice ini. Nah, Anda juga bisa bertanya di sini di 082133339440 atau di WhatsApp kami boleh juga gabung nih di 081141002222 atau langsung komen di fanpage Facebook kami di Pro Sateri Makassar. Nanti kita bacakan atau mungkin yang mau lain interaktif juga silakan langsung. Baik, menarik ini Bu karena ini mengedepankan kemanusiaan dan sebagainya begitu ya. Restoratif justice, tapi ada syarat tadi ya, beberapa hal ya yang disyaratkan. Nah, kalau di Makassar tadi Ibu mengatakan ada 8 yang sudah dilaksanakan ya. 6 diantaranya berhasil dan selebihnya gagal ya. Iya. Oke. Nah, ini biasanya tetap ada permasalahan seperti tadi ketidak sepahaman begitu ya, atau tidak deal begitu untuk syarat-syarat yang diajukan baik antara korban dan pun dengan pelaku begitu ya, yang harus disetujui sehingga bisa ini gagal. Iya. Ya. Kalaupun nilainya gagal seperti ini, itu dikembalikan ke ranah hukum atau gimana Bu? Jadi kalau jalan restorasi yang ditempuh oleh jaksa pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Jadi ada lupa saya ini kan, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum itu, disitulah mulai jaksa mencoba memberikan sentuhan kepada kedua belah pihak supaya berdamai. Nah, itu ada waktu 14 hari bagi jaksa. Jadi ada waktu 14 hari. Iya, 14 hari. Yang diberikan ya. Iya, 14 hari sejak penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik.
kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian apakah perkara ini layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Itu waktunya 14 hari untuk mencoba jalan bagaimana caranya kedua belah pihak bisa didamaikan dan diselesaikan dengan cara restorasi. Nah, selama itulah kita mencoba membangun komunikasi antara si korban atau keluarganya atau penasihat hukumnya atau kalau ada dengan tersangka, dengan kuasa dan keluarganya. Nah, apabila itu ditemukan jalan tengah yang baik, maka kita undang ke kejaksaan berdua untuk kemudian ditanya kembali bagaimana sebenarnya antara kedua belah pihak. Apakah mereka mau menempuh jalan damai? Apabila jalan damai ada, maka si terdakwa ini tidak ada lagi stigmatisasi bahwa dia pernah dihukum. Dan hubungan antara korban dengan si terdakwa ini pasti akan harmonis kembali. Kalau ada tuntutan dari si korban bahwa oke, saya mau berdamai dengan catatan syaratnya begini. Tinggal diajukan. Tinggal diajukan kepada si korban, si tersangka. Bagaimana keluarganya setuju dengan itu? Bagaimana apabila mereka setuju, maka itu kita buat juga berita acaranya bahwa ada perdamaian dengan syarat ABCD. Nah, dan tadi tanyakan apabila gagal. Nah, apabila gagal maka dalam waktu 14 hari itu kami harus melimpahkan ke pengadilan. Jadi akhirnya kita selesaikan dengan cara biasa, berarti melalui pengadilan, gitu. Artinya langsung ke pengadilan gitu ya. Jadi upaya sudah maksimal, mentok di jangan jangka waktu cukup panjang itu 14 hari Bu ya. Sudah luas itu. Kalau memang nggak bisa sama sekali, dilanjutkan ke pengadilan. Nah, oke, berarti restoratif justice ini yang mengajukan nanti dari pihak kejaksaan, Ibu. Kejaksaan. Melihat kasusnya, melihat apa? Berarti si korban tidak serta-merta punya hak untuk meminta restoratif justice, atau mungkin si pelaku sendiri yang boleh saja, peluang itu sangat mungkin, bisa saja, karena jangankan mereka tidak minta, kita justru mengajak mereka. Nah, kalau mereka minta kan pasti lebih dulu pihak kejaksaan nanti akan ini ya. Kita ini, sangat kenapa nih gitu ya. Kenapa nih? Oke, duduk di sini, gitu ya intinya begitu kan. Kayak musyawarah untuk mufakat dulu nih, cari sumbernya gimana. Benar. Tapi kita tahan dulu Bu, mungkin ada masyarakat kita yang ingin tahu lebih jauh nih seputar restoratif justice yang kita bahas. Halo, assalamualaikum. Oh, keputus. Boleh dicoba lagi di 0411 lagi 0821 maksud saya. 33339440. Mumpung ada Ibu Andi Sundari SHMH nih, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, yang akan menjelaskan langsung di ruang dengar Anda. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa nih Pak? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Iya. Ini baru menyimak Pak Abdullah Sewang atau sudah dari tadi? Dari tadi saya dengar. Alhamdulillah. Baik. Pak Abdullah Sewang, ada yang ingin ditanyakan terkait restoratif justice ini? Buat Ibu Jaksa. Siap. Ini kalau saya dengar ini restoratif justice ini bagus ini. Iya. Artinya mengurangi penghuni lembaga. Iya, betul. Iya. Tetapi ini saya kira kalau sepertinya perkelahian, pencuri ayam itu diberi sanksi sosial. Iya, diberi sanksi sosial. Kalau dia langsung mau dilepaskan juga tidak enak juga karena dia perbuatannya kejahatan. Jadi harus diberikan sanksi sosial. Namun ada ini restorasi justice ini memudahkan dan tidak menyusahkan orang, tetapi harus diberi sanksi sosial seperti dia bekerja di jalan apa begitu dengan pengawasan orang lembaga sendiri. Iya. Ini saya pertanyakan kembali ini Bu Jaksa ini. Bagaimana kalau itu pelaku ya pelaku ini seks, iya. Kalau dia itu merusak perempuan atau menghamili dan dia tidak mau dinikahi, itu apa sanksinya? Dia itu dipenjarakan atau bagaimana?
Iya. Baik. Saya minta penjelasannya itu, Baik. Pak Ibu Jaksa. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Pak Abdullah Sewang di Makassar ya, sudah bergabung. Oke, pertanggungjawaban nih. Oke, bagaimana, kenapa nggak diterapkan sanksi sosial nih katanya Bu, kalau yang dapat apa namanya tadi, restoratif justice ini, misalnya si pelaku itu. Jadi artinya kalau dijelaskan di sini kan sama-sama beres, tidak ada permasalahan lagi, dianggap selesai, nol kembali gitu kan. Kenapa kalau pas Abdullah Sewang sih melihatnya ya tetap harus ada sanksi sosial katanya. Oke, Pak Abdullah Sewang, terima kasih untuk partisipasinya. Salam kenal, Pak. Walaupun lewat RRI kita kenalan dulu, Pak. Saya terima kasih apresiasinya terhadap restoratif justice. Namun saya ingin menyampaikan kembali bahwa RJ ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Tidak semua kasus atau tindak pidana yang terjadi itu kita laksanakan restoratif justice, Pak. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa ancaman pidananya itu tidak lebih dari 5 tahun. Lalu kemudian kerugian yang diderita oleh korban itu tidak lebih dari 2.500.000. Nah, saya mencatat ini mengenai perkelahian. Perkelahian itu biasanya masuk di dalam pasal-pasal 351 penganiayaan, 351 ayat 1 itu dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Kemudian penganiayaan berat itu sudah 5 tahun. Penganiayaan ayat 3 itu sudah sampai kematian, sehingga itu tidak mungkin karena ancaman hukumannya sudah 5 tahun ke atas. Lalu kemudian pencuri ayam. Kelihatannya sih sepele ya, pencurian yang sudah sekali kita lihat, tapi pencurian apapun bentuknya, pencurian biasa itu ancaman hukuman 5 tahun. Lalu kemudian terhadap perbuatan-perbuatan pelaku seks, menghamili dan lain sebagainya, itu tidak ada ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Menghamili apalagi? Menghamili orang dewasa saja itu apabila melanggar undang-undang di KUHP itu sudah ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Lalu kemudian pelaku seks. Sekarang ini banyak sekali perkara yang kami terima itu korbannya adalah anak-anak. Bahkan anak-anak sendiri melakukan perbuatan seks terhadap anak-anak juga. Jadi sama-sama anak-anak. Nah, walaupun dia anak-anak atau apalagi korbannya anak-anak, itu ancaman hukumannya semua di atas 10 tahun. Jadi tidak ada yang kita bisa RJ-kan terhadap kasus-kasus yang seperti itu. Kasus yang begitu tidak masuk. Tidak bisa, karena ancaman hukumannya di atas 10 tahun. Lalu kemudian yang sini yang paling mungkin adalah perkelahian. Seperti saya bilang tadi adalah perkelahian dalam hal melanggar pasal 351 ayat 1 atau 335 di mana memberikan ancaman kepada orang lain. Itu ancaman hukuman semua di bawah 5 tahun. Nah, kasus yang selama ini kami lakukan menyangkut pasal 351, 372 itu penggelapan ini barang tadi ya. 378 di mana ancaman hukumannya itu 4 tahun. Kalau yang di atas 5 tahun maka itu tidak bisa di-RJ-kan. Kemudian saya mengulangi mengenai sanksi sosial seperti perkelahian. Apabila sudah dilaksanakan RJ, kemudian kita akan kasih lagi sanksi sosial, berarti tetap ada sanksi, tetap ada stigma. Nah, yang kita harapkan ini berdamai, merestorasi itu mengembalikan, seperti misalnya botol ini. Botol ini kemudian dilempar penyok, kemudian saya kembalikan lagi seperti semula, tidak penyok lagi. Kira-kira ilustrasinya begitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan RJ, tidak ada lagi sanksi. Tidak ada lagi sanksi. Perdamaian itu sudah mengembalikan kondisi semula, seakan-akan tidak pernah ada kasus yang terjadi antara si tersangka dan korban. Gitu.
Jadi saya sampaikan tambahan bahwa ada beberapa tindak pidana yang tidak bisa dilaksanakan RJ selain dari syarat-syarat yang tadi, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden, wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, serta menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan. Itu tidak bisa. Nah, itu tadi kesusilaan salah satunya contohnya salah tadi itu satunya ya, tadi yang itu. anak terlibat dalam itu ya. Menghamili, seks dan lain sebagainya itu kesusilaan. Lalu kemudian tindak pidana dengan ancaman minimal. Misalnya dalam satu pasal ada ancaman pidananya minimal 2 tahun atau minimal 1 tahun, itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Oke. Minimal. Kemudian tindak pidana lingkungan hidup, kemudian tindak pidana narkotika, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi termasuk tindak pidana korupsi. Sementara ini belum. Mudah-mudahan tidak lah pula. Oke, Pak Abdullah Sewang mudah-mudahan tercerahkan sudah. Langsung Ibu Andi Sundari ini yang menjelaskan ke Anda nih. Aduh, luar biasa. Baik, kita tahan, mungkin ada di belakang Pak Abdullah Sewang, silakan di 082133339440. Kalau mengingat restoratif justice ini saya memang pernah dengar, Ibu. Ini dilakukan memang pada anak-anak begitu ya, atau usia di bawah umur begitu yang ini. Itu biasanya dengan mengembali setelah didamaikan, dikembalikan ke orang tua ya, biasanya seperti itu. Kalau yang itu bagian ini itu bagian daripada seperti itu cerita restoratif. Pengadilan pidana anak itu kita kenal diversi. Khusus untuk anak. Ya, jadi dikembalikan artinya nggak dihukum karena usianya, tergantung juga perkaranya gitu ya. Oke. Baik, kita tahan dulu Bu, kita dengarkan lagi. Halo. Assalamualaikum. Sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa nih Pak? Arif Setiawan, Pak. Setiawan di mana Pak? Di Makassar. Oh, Pak Setiawan di Makassar. Ini baru monitor atau sudah dari tadi nih Pak Setiawan? Sudah dengar dari awal, Pak. Wah, alhamdulillah. Baik, kita bersama Ibu Sundari SHMH ini, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, terkait restoratif justice. Iya. Ada yang saya mau tanyakan ini, Pak. Iya. Silakan. Tetap apa ada hubungannya tidak? Kalau ini soal masalah sewa menyewa rumah ini, Bu. Ini sewa menyewa rumah ada surat perjanjiannya. Misalnya si A dengan si B ini, Pak, toh? Ada perjanjian ya, sewa menyewa. Iya. Terus? Katakanlah si A pemilik rumah, si B yang menyewa. Si B dengan inisiatif sendiri mau mengembalikan rumah ini yang disewa. Si B minta kompensasi kepada pemiliknya si A. Seandainya tapi si A ini tidak mau memberikan kompensasi. Artinya tidak disuruh pergi juga yang si B ini menyewa rumah. Itu artinya bisa termasuk restorasi justice, bisa dimediasi tuh. Baik. Ini artinya ada dasarnya, ada surat perjanjian. Atas dasar surat perjanjian ini, Pak. Gitu ya. Sejak tahun 60-an. Baik. Itu bagaimana Pak ya? Artinya si B mau melepaskan rumah ini dan mau minta kompensasi, tapi misalnya si yang pemilik rumah ini tidak mau. Bagaimana itu Bu? Apa bisa dimediasi? Baik. Dan siapa yang menangani itu? Jaksa atau bagaimana ya? Oke, baik. Ya saya kira mudah-mudahan bisa dijawab Bu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Setiawan. Nah ini ada satu contoh kasus nih Bu ya diberikan ini. Mungkin beliau tadi dengar dengan kasus penggelapan dan sebagainya nih. Sewa menyewa rumah antara A dan B nih ya. Si B menyewa ke A sebuah rumah, tapi seiring waktu si B ini ingin mengembalikan rumah ini, artinya yang memutus perjanjian mungkin gitu ya, dengan meminta kompensasi, sementara si pemilik A tidak ingin memberikan kompensasi. Boleh nggak ini dia mengajukan begitu restoratif justice ini, atau mungkin yang nanganin siapa nih katanya kalau prosesnya seperti ini, ke pihak kepolisian atau langsung jaksa juga nih yang akan ngambil tindakan? Iya. Terima kasih Pak Aris Setiawan sudah mengikuti acara kami ini dari awal.
mendengar dari kasus yang disampaikan ini, saya melihat bahwa kasus antara A dan B ini adalah kasus perdata, Pak. Perdata. Ya, jadi didasari oleh perjanjian dengan semua ini sepertinya semua ada itikat baik. Si penyewa juga atas penyewa yang beritikat baik mau mengembalikan, namun dia minta kompensasi. Mungkin karena waktu sewanya belum selesai mungkin ya. Jadi sehingga saya kembalikan, waktu sewanya belum selesai saya kembalikan sehingga minta kompensasi, mungkin seperti itu. Kemudian si A tidak mau. Jadi antara penyewa dan si yang memiliki rumah diikat oleh surat perjanjian. Iya. Di mana surat perjanjian itu mengikat sebagai hukum bagi kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tetap kekeh pada perjanjian itu, maka itu betul, tidak bisa dipersalahkan. Jadi si A berarti mematuhi apa yang telah Isi perjanjian diperjanjikan itu, ya. itu. Nah, kami Pak di Kejaksaan, kalau Bapak bertanya tentang apakah ini bisa di RJ, jadi proses RJ itu Pak tidak bisa langsung di Kejaksaan. Yang kami RJ-kan adalah kasus yang sudah disidik oleh polisi atau penyidik lainnya, dan kemudian kami sudah teliti berkas perkara itu memenuhi syarat formil dan material. Kami istilahnya itu P21. Sudah memenuhi syarat formil dan material dan sudah diserahkan P21 kepada penyidik, dan kemudian penyidik atas P21 itu menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Istilahnya itu tahap 2. Nah, setelah tahap 2 itulah baru kita masuk tahapan restoratif justice. Jadi tidak ada yang mentah dari orang berkelahi langsung ke kejaksaan di RJ, tidak begitu. Tidak begitu. Dan kebetulan sekarang juga di kepolisian juga ada ininya restoratif justice. Jadi ada juga yang direstorasi di kepolisian. Jadi sekarang ini di semua tingkat, baik dari penyidikan, polisi, kejaksaan, di pengadilan, semua ada tahapan restorasi. Jadi artinya bisa saja kasus yang di-RJ-kan di kejaksaan ini sudah di-RJ-kan juga di pihak kepolisian, Bu? Oh tidak. Tidak ya. Kalau sudah di-RJ-kan di kepolisian akan selesai di situ. Selesai di situ. Jadi RJ ini selesai di saat itu. Oke. Apabila tidak selesai maka diserahkan ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan kami dengan kewenangan yang kami punya, kami mengupayakan juga RJ-nya. Nah, apabila seperti tadi saya katakan bahwa tidak berhasil dengan hal-hal tertentu, maka kita limpahkan ke pengadilan. Di pengadilan juga ada tahapan RJ, tetapi di pengadilan lain lagi mekanismenya, gitu. Nah, saya sampaikan kepada Pak Arief Setiawan bahwa kasusnya Bapak ini, kami di kejaksaan ada ruang yang bisa Bapak tempuh. Di kejaksaan itu kami berfungsi sebagai jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara itu mempunyai salah satu tupoksinya adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Gratis, Pak. Jadi untuk kasusnya ini bisa dimintakan pelayanan hukum. Nanti jaksa-jaksa saya pengacara negara ini akan memberikan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan. Yang dilakukan Pak Setiawan ya. Ya, jadi karena mohon maaf Pak Arief Setiawan, ini ruangnya temanya restoratif justice sehingga saya tidak bisa jelaskan panjang lebar tentang perkaranya. Yang jelas bahwa perkara ini adalah perkara perdata. Nah, apabila perdata biasanya diselesaikan dengan cara litigasi, gugatan ke pengadilan untuk penyelesaiannya. Tapi sebelum melangkah ke sana, Bapak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada pada kami, yaitu jaksa perdata, bidang perdata dan tata usaha negara, di mana di situ ada jaksa pengacara negara yang salah satu fungsinya adalah memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Fungsi pelayanan hukumnya ya. Di sini ada jaksa pengacara negara namanya yang bisa membantu Anda. Oke, khususnya yang masuk dalam wilayah perdata seperti ini. Oke. Tapi kalau melihat secara umum biasanya yang terjadi adalah kasus penggelapan tadi kalau Ibu singgung ya, itu juga termasuk. Karena mungkin ada hal yang masih bisa dimediasi gitu ya. Apalagi misalnya si pelaku ini masih kooperatif begitu ya. Cuman karena pengembalian dana atau gimana yang bermasalah, nah itu mencarikan solusinya. Itu salah satu contohnya. Beda dengan kasus ini perdata, ada perjanjian, ada ini yang bisa harus dikomunikasikan lagi lebih lanjut kalau mau Pak Setiawan. Baik, terima kasih Pak Setiawan yang sudah gabung. Nah ini menarik sekali Bu tentunya karena memang ternyata
di level bukan hanya di kejaksaan saja nih ya, tapi di level bawah misalnya di tingkat kepolisian, penyidik itu sudah diupayakan restoratif justice ini. Tujuannya sama, caranya pun sama. Masing-masing dengan karakteristik tersendiri yang dimiliki, tapi intinya adalah merestoratif itu mengembalikan kepada kondisi semula sebelum terjadinya peristiwa hukum. Ya, semangatnya ini sama ya. Intinya menyelesaikan masalah ini tanpa ada masalah lagi gitu. Kayak pegadaian ya. Itu begitu. Aduh, oke. Menarik ya untuk Anda pendengar dimanapun berada yang menyimak perbincangan kita terkait restoratif justice. Mungkin masih asing-asing bagi Anda ya. Mungkin masih ingin bertanya langsung kepada Ibu Sundari ini terkait restoratif justice, silakan. 082133339440 atau juga bisa langsung WhatsApp kami di 081141002222 atau di fanpage Facebook kami yang live di Pro 1 RI Makassar dan juga di kanal YouTube kami ya. Baik, ini bagi korban dan pelaku kalau dari dalam restoratif justice ini duduk bersama, kemudian secara kekeluargaan mungkin kalau kita mungkin dengan adatnya orang udang Sulawesi Selatan begitu Ibu ya, dimusyawarahkan agar semuanya sama-sama atau win-win solution begitu kan ya, win-win solution. Kalaupun mungkin ada nggak nih kasus yang setelah di RJ ini masih ada apa namanya istilahnya tidak terimanya, mungkin di lain waktu dia langsung mengajukan lagi gugatan, gimana Ibu? Apa tidak diterima secara itu karena sudah ada poin bilang ini sudah diselesaikan secara RJ atau gimana? Kalau dia mengajukan lagi berarti bukan ke kejaksaan, dia harus melapor lagi delik laporan lagi ke polisi. Cuman apakah di sana diproses kembali? Nah, penyidik yang punya kewenangan gitu. Bisa saja kalau misalnya nanti ada, tapi mungkin akan menjadi kasus yang lain lagi karena ini sudah clear, sudah selesai. Artinya kalau dia mengadukan dengan hal yang sama, dia tidak akan di ini dulu ya. Mungkin dari sisi lain bila mana juga mungkin dengan perjanjian dalam RJ itu yang tidak ditepati, kemudian hari belakang ada yang tidak ditepati, misalnya ganti ruginya dan sebagainya, itu bisa diajukan dari pihak kepolisian. Itu sudah menjadi perdata jadinya. Oh, naik lagi gitu ya ke perdata lagi. Wah, bisa saja ya. Oke. Baik. Mungkin aduh 1 jam dengan Ibu Sundari ini tidak terasa nih pendengar ya. Ya, mungkin di penghujung kebersamaan kita mungkin ada closing statement dari Ibu Sundari SHMH yang mengantarkan restoratif justice di Jaksa Menyapa sore hari ini. Walaupun mungkin masyarakat banyak yang mengharapkan begitu ya, setiap kasus yang ada mungkin di RJ saja, tapi tidak segampang itu juga. Ada syarat-syarat yang tadi dipaparkan dari jenis hukuman, di jenis pertengkaran dan sebagainya, dan juga di level bawah pun itu sudah diselesaikan secara RJ dari pihak kepolisian dan sebagainya Bu ya untuk ini. Tapi jaksa dalam hal ini jaksa pengacara negara ini bisa dimintain bantuan juga nih kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan termasuk mungkin di perdata yang disebutkan tadi Ibu. Mungkin kepada masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan yang juga menyimak perbincangan kita ini Bu, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statementnya dari Ibu Sundari SHMH agar masyarakat bisa mengetahui ini ada restoratif justice, ada celah, ada ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukumnya nih. Ya. Jadi restoratif justice ini adalah penyelesaian perkara pidana. Saya perlu tekankan bahwa perkara pidana yang dilakukan oleh si tersangka kemudian diselesaikan di kejaksaan setelah penyerahan tahap 2 dari penyidik. Berbeda halnya dengan perkara perdata yang menjadi ranahnya jaksa pengacara negara. Jadi tidak sama. Kalau misalnya pengacara negara memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, itu terkait semua masalah yang dialami oleh masyarakat bisa diberikan pelayanan hukum. Mungkin diberikan konsultasi, diberikan nasihat, langkah apa yang harus ditempuh. Baik itu perkara pidana, baik itu perkara perdata. Nanti pada saat dia berwawancara sama JPN, maka akan diberikan solusi-solusi apa yang harus ditempuh oleh si pencari
saran. Saya nggak bilang pencari keadilan karena jalur perdata nih, jalur perdata sangat berbeda dengan jalur pidana. Restoratif justice ini adalah di ranah pidana. Ya, jadi saya sampaikan kepada masyarakat semuanya bahwa kejaksaan memberikan ruang kepada masyarakat untuk ditempuh jalan damai, tidak melalui pengadilan, dengan cara memberikan pemahaman perdamaian kedua belah pihak setelah penyerahan perkara dari penyidik kepada kejaksaan dengan waktu hanya 14 hari. Itu. Baik. Itu aja Bu yang ingin disampaikan? Ya. Sebagai closing statementnya di kesempatan kali ini. Closing statement saya satu lagi, ini karena kita masih pandemi, kita masih berada, kita jangan sampai terlena dengan kondisi yang sekarang mulai terasa longgar, tetapi karena virus ini masih ada bersama kita, maka saya ajak semuanya bahwa kita tetap masih disiplin prokes, masker, kalau yang belum vaksin untuk segera vaksin di mana saja ada, gratis untuk segera mendaftarkan dirinya untuk divaksin, karena cara bagaimana kita terlepas dari virus ini adalah vaksin, masker, dan prokes lainnya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk semua partisipasi yang sudah diberikan oleh semua masyarakat, baik yang ikut bertanya maupun yang menjadi pendengar. Saya ucapkan terima kasih bahwa Kejaksaan Negeri Makassar memberikan ruang terbuka sekali untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dimanapun dia berada. Kami terbuka untuk menerima masyarakat, apa yang ingin disampaikan, apa yang dikeluhkan, kami memberikan solusi. Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali juga Ibu Sundari SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar sudah bersama kita di Jaksa Menyapa dalam membahas topik restoratif justice ini kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mohon maaf Ibu karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, mungkin di lain kesempatan kita bisa sharing lebih banyak lagi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang langsung bisa ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar ya di sesi berikutnya di Jaksa Menyapa. Saya Arfan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.